selamat malam. Selamat malam Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Senang sekali pada sore menjelang malam hari ini saya bisa menemani Sobat Sehat semua dalam acara talk show Perki Bali. Jadi dalam rangka memperingati HUT Perki yang ke-64 dengan tema menggalang solidaritas demi kemajuan bangsa. Jadi Perki Bali akan mengadakan Instagram live talk show setiap minggu selama bulan November. Nah, topik yang akan dibawakan itu akan berbeda-beda setiap minggunya. Jadi, agar tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa untuk follow akun Instagram di @perkibali. Nah, untuk talk show malam ini kita akan membahas mengenai topiknya adalah berdebat. Apakah tanda penyakit jantung? Nah, sebelum itu mari kita undang pembicara kali ini Dr. Cok Ngurah Prasanta, SPJP FIHA. Sebentar. Nah, sambil menunggu Dr. Cok untuk join, sedikit saya informasikan bahwa live Instagram talk show ini diadakan selama bulan November dan diadakan setiap minggunya dengan topik yang berbeda-beda di setiap minggunya, dan tentu saja topiknya itu tidak kalah menarik dari hari ini ya. Halo, selamat malam Dr. Cok. Iya. Ya, jadi sambil menunggu Dr. Cok, jadi Instagram live talk show ini akan diadakan setiap minggunya. Jadi topiknya itu berbeda-beda ya setiap minggunya. Jadi minggu depan di 14 November, oh Dr. Cok sudah join. Oke. Selamat Ya, malam Dr. Cok. ya malam Yani. Malam, apa kabar Dok? Ya baik sehat. Baik dokter. Iya, dokter lagi di rumah ini? Iya Atau lagi di rumah. lagi oke, atau lagi nongkrong Dok? Kan mumpung Enggak, lagi enggak. libur Dok. Di rumah. Di Oke. hari Minggu libur. Iya, dokter mungkin bisa perkenalan sedikit Dok sebelum kita mulai ke Oke. acara tanya jawab hari ini. Uh, Silakan dokter. ya perkenalkan saya Dr. Cho Aditya, spesialis jantung dan pembuluh darah, salah satu anggota dari PERKI cabang Bali, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia. Dokter mungkin bisa diceritakan sedikit, mungkin dokter lulus dari universitas mana Dok? Gitu Dok. Oh ya, saya S1-nya dari Wijakusuma Surabaya, terus spesialisnya di Udayana, barusan lulus. Jadi kegiatan kali ini apa saja Dok? Mungkin sudah jalan-jalan, sudah liburan, bagaimana Dok? Ya yang pasti Iya. olahraga, walaupun pandemi olahraga tetap ya, Iya. jaga kesehatan gitu. Oke. Oke dokter, ini kan kita santai aja Dok, kita ngobrol santai di mana kita bisa berbagi ilmu tentang topiknya talk show kali ini tuh tentang berdebar. Apakah tanda penyakit jantung Dok? Nah mungkin sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab dengan peserta, dengan penonton maksud saya, mungkin bisa Ya. dijelaskan sedikit Dok, sebenarnya berdebar itu apakah selalu tanda penyakit jantung, atau berdebar tuh apa sih? Yang orang-orang bilang berdebar tuh apa sih sebenarnya Dok? Ya. Pertama kita harus tahu definisi berdebar dulu ya. Berdebar itu adalah perasaan dari seseorang merasakan denyut jantungnya sendiri gitu ya. Dan itu dirasakan tidak nyaman bagi si orang tersebut ya, sehingga itu yang menyebabkan dia memeriksakan dirinya ke dokter gitu. Terus berdebar itu bisa penyebabnya bisa karena aritmia, gangguan irama jantung, maupun yang bukan gangguan irama jantung gitu ya. Kalau yang bukan bukan gangguan irama jantung, contohnya kalau kita bahasa kedokterannya itu
irama sinus normal ya, atau sedikit agak tinggi sedikit, sekitar 90 kali per menit. Itu biasanya pasien yang terutama yang cemas, misalkan cemas atau lagi demam atau anemia gitu ya, biasanya merasakan denyut jantungnya sendiri gitu. Itu diakibatkan karena peningkatan sistem saraf simpatis. Jadi denyut jantungnya terasa lebih cepat dan juga kontraksinya tuh lebih kuat. Jadi dia tuh bisa merasakan denyut jantungnya sendiri dan dikeluhkan sebagai berdebar. Tapi itu bukan aritmia gitu ya. Nah, kalau yang biasa sering orang awam dengar itu kan aritmia gitu, takutnya aritmia. Nah, berdebar ini selain yang bukan karena aritmia, itu juga bisa karena aritmia. Nah, aritmia ini pun ada yang jinak dan ada yang perlu perhatian lebih gitu ya. Apakah perlu diterapi atau apakah beresiko akan menjadi irama jantung yang berbahaya di kemudian hari yang bisa menyebabkan meninggal mendadak gitu. Jadi sebenarnya berdebar itu nggak selalu karena penyakit jantung ya dokter ya. Tapi kalau misalkan karena sakit jantung itu ada yang jinak, ada juga yang bisa, ada yang memang berbahaya seperti itu dokternya. Nah, kalau misalkan cara gimana sih dok cara membedakan nih kalau yang memang ini tuh bahaya gitu dok, atau maksudnya kita tuh lagi berdebar-debar misalnya karena deg-degan kayak gitu, karena mau ujian atau mungkin mau ketemu pacar kayak gitu. Jadi sama yang memang berdebar yang memang berbahaya dan kita harus segera memeriksakan diri kita gitu dok. Gimana ya cara bedakannya dok? Yang seperti saya bilang tadi ya, berdebar yang berbahaya dulu deh. Berdebar yang berbahaya itu berdebar pertama yang kita bahas sekarang kan karena aritmia ya, gangguan irama jantung. Itu yang aritmia bagaimana? Aritmia kalau orang awam aritmia yang disertai oleh keluhan, gangguan hemodinamik istilahnya ya, misalkan dia ada liengan, terus bisa sampai pingsan, terus kemudian disertai sesak napas, nyeri dada gitu ya, pusing gitu ya. Setelah dia mengeluh berdebar. Itu kalau ada keluhan seperti itu, apalagi ada riwayat keluarga yang meninggal mendadak, keluarga sedarah ya, meninggal mendadak, relatif muda, 40 tahunan. Nah, itu perlu diperiksakan ke dokter, khususnya dokter spesialis jantung. Untuk menstratifikasi resiko lah istilahnya. Apakah ini beresiko tinggi untuk menjadi aritmia yang maligna, yang berbahaya, apa resiko rendah, sehingga tidak perlu penanganan yang lebih intensif gitu. Terus kalau yang karena cemas, nah berdebar yang karena cemas biasanya kita sih sudah ngerti ya kalau cemas nih kita mau ujian nih, terus kita mau maju tesis nih apalah gitu ya, mau pacar. Kita kan tahu apa alasan kita berdebar ya, terus dan juga berdebarnya itu tidak menyebabkan keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi. Dan juga berdebarnya ini biasanya bersifat sementara dan gradual, tidak mendadak tiba-tiba gitu. Jadi memang perbedaannya tuh sebenarnya bisa dirasakan sendiri ya dokter ya. Dan kita juga harus mengecek apakah ada riwayat pingsan Keluhan sebelumnya, iya keluhan lainnya ya dokter ya. Nah, untuk penonton di rumah kita persilakan ya kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung ke Dokter Cho bisa diisi di kolom komentar, atau mungkin kalau malu namanya kelihatan bisa di direct message ke Perki Bali, atau mungkin bisa di follow ke Instagramnya Dokter Cho. Instagramnya namanya apa dok? Mungkin sekalian promosi dok. Saya Cok Adit ya, TJOK Adit. Ya mungkin bisa teman-teman penonton bisa langsung bertanya ke Dokter Cho, atau bisa langsung ke Instagram Perki Bali, atau bisa langsung ke kolom komentar ya. Oke. Nah, terus kayaknya tadi ada pertanyaan deh. Sebentar. Nah, ini dari Babu Suyasa. Selamat malam Dokter Cho. Jantung terasa berdebar tidak dari yang biasanya.
bisa nggak ya penyebabnya itu karena kurang tidur? Ya. Mm-mm. Jadi pencetusnya ibaratnya ya, Mm-mm. sebelum kita masuk ke etiologi penyebabnya, kita harus tahu pencetusnya. Pencetusnya itu biasanya karena peningkatan saraf simpatis, misalkan ya berlebihan minum kafein, kopi istilahnya ya, Kopi, ya. kafein yang berlebihan, terus alkohol yang berlebihan juga bisa ya. Terus kemudian kurang istirahat, kurang tidur juga bisa ya. Kalau kurang tidur tuh simpatis kita gini meningkat ya. Selain kurang tidur yang kronis bisa menyebabkan hipertensi, juga kadang-kadang juga menyebabkan berdebar pada beberapa orang gitu. Jadi bisa. Kemudian pencetusnya itu, terus kemudian penyebabnya itu eh, bisa macam-macam ya. Dari gangguan irama jantung primer, misalkan dia ada SVT, istilahnya kita SVT atau VT. Terus kemudian ada penyakit jantung struktural, misalkan dia ada eh, kalau di atlet biasanya HOCM, hipertrofik kardiomiopati Oh, iya. obstruktif gitu ya. Terus kemudian ada penyakit jantung koroner juga bisa menyebabkan, apalagi dengan faktor resiko seperti ada merokok, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, terus kemudian ada kencing manis gitu ya. Terus gangguan psikosomatik juga bisa seperti yang saya sebutkan tadi, seperti gangguan cemas, dan ini perlu diagnosis dari psikiatri. Terus kemudian penyebab sistemik, misalkan dia ada demam, terus kemudian ada anemia, dan juga yang cukup sering itu adalah hipertiroid gitu. Dan juga efek obat-obatan ya. Misalkan obat-obatan yang mengandung kafein itu kan ada juga ya, paracetamol plus kafein, terus kemudian obat pilek yang mengandung pseudoephedrine, phenylephrine gitu ya. Dan juga alkohol. Dan obat-obatan terlarang seperti heroin dan lain-lain. Gitu. Oke. Berarti ada banyak hal ya dokter ya sebenarnya yang bisa memicu selain dari pola tidur seperti tadi ditanyakan, tapi obat-obatan juga bisa ya dokter ya. Bisa. Oke. Terus kembali lagi kepada penonton, kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi boleh ditanyakan ya. Oh ya, kemarin ini kita ada share dokter di Instagram, di Snapgram, share beberapa question, Q&A, kolom, dan ternyata ada yang bertanya nih dokter. Sebentar. Oh iya. Jadi, kalau misalnya, kapan sih kita memeriksakan keluhan berdebar itu, dokter? Apakah setiap saya berdebar selalu memeriksakan? Apakah hanya kalau misalnya muncul sekali, saya periksakan atau tidak? Gitu. Ya, Eh, yang berdebar, ini tergantung pertanyaannya siapa ya. Orang muda apa orang tua ya. Dan juga ada yang bilang di bawah 40, di atas 40 gitu ya. Kalau yang di bawah 40, keluhan berdebar apalagi disertai keluhan mau pingsan, terus kemudian sesak, nyeri dada kadang gitu ya. Itu pikirkan yang nomor satu. Apalagi ada riwayat keluarga yang meninggal. Nah, itu perlu diperiksakan ya. Kecurigaan yang pertama mungkin gangguan kelistrikan jantung ya. Gangguan kelistrikan jantung itu macam-macam, ada kalau di kedokteran bronkitis syndrome, terus kemudian ada Brugada, terus mungkin yang paling banyak itu SVT yang AVNRT, AVRT gitu ya. Terus kemudian yang usia tua biasanya apalagi ada faktor resiko di atas 40, laki-laki, kencing manis, hipertensi, merokok gitu ya. Itu biasanya kita yang pertama itu adalah penyakit jantung koroner, harus menyebabkan berdebar juga ya. Terus kemudian hipertensi juga bisa dia menyebabkan berdebar karena peningkatan tekanan intrakardia, terus dinding-dinding jantung itu meregang sehingga mencetuskan fokus untuk terjadinya ekstrasistul gitu misalkan ya. Terus kemudian yang lain gagal jantung
Misalkan kalau umur 40-an, kalau dulu epidemiologinya ada keluhan sesak, berdebar dan sesak, terus ada sesaknya juga ya. Umur 40-an itu biasanya karena penyakit jantung rematik gitu. Bisa juga berdebar. Serta sesaknya. Oh iya dokter. Ada yang ingin ditambahkan lagi dokter? Jadi kayaknya saya nggak sengaja memotong. Oh enggak, enggak. Oke. Dokter kan ada juga nih kadang-kadang anak-anak kecil seperti anak-anak SMP, SMA itu mengeluh mereka merasa berdebar gitu dok. Tapi kadang mereka cerita ke orang tuanya tuh ibu saya merasa berdebar kok kayaknya jantungnya kayak mau copot kayak mau lari padahal tadi baru diem aja baru aktivitas habis lari-lari misalnya gitu tiba-tiba berdebar gitu. Terus kadang-kadang tuh mereka pingsan terus ada yang tiba-tiba duduk diam dulu itu apakah merupakan salah satu dari bahaya ya dokter ya berarti ya? Ya kalau sudah ada keluhan seperti itu, anak-anak coba diperiksakan ke dokter spesialis anak, khususnya bagian jantung ya. Kalau dia sampai ada habis olahraga, terus kemudian duduk, atau posisi jongkok, itu biasanya berdebarnya pasti disertai dengan gangguan struktural jantung. Kalau yang duduk itu biasanya khasnya pada kelainan jantung tetralogi ovalet bisa juga. Pokoknya ada shunt dari kanan ke kiri yang menyebabkan dia spell gitu. Dan juga kadang selain sesak, jongkok, dia juga berdebar juga bisa. Gitu ya. Jadi diperiksakan minimal EKG lah. EKG itu bisa ketahuan gangguan iramanya, bisa gangguan strukturalnya, bisa kelihatan RVH di sana gitu. Aksisnya ke kanan, selain ada aritmianya gitu. Oke. Tapi berarti tidak seharusnya itu selalu dianggap sepele ya dokter ya untuk orang tua. Jadi oh ya dan dokter berarti kan kebetulan yang menonton juga ada beberapa dari teman-teman yang bukan kalangan dokter, ada juga yang beberapa kalangan dokter dok. Ya dan kembali saya ingatkan kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung ke kolom komentar ya pada penonton. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Prabu Hanggara. Malam dokter Cho, berapa heart rate maksimum kalau untuk olahraga berat? Olahraga berat ini maksudnya ini dari fotonya kayak lagi boxing ya. Masih muda pas sudah tua itu? Kayaknya masih muda sih dokter. Masih muda ya. Iya. Heart rate maksimum untuk olahraga berat. Ya. Kalau olahraga bagi yang bermanfaat untuk kesehatan jantung itu disarankan olahraga yang intensitasnya sedang ya. Intensitasnya sedang itu kalau pada orang normal itu kurang lebih 70% dari perkiraan heart rate maksimalnya. Atau kalau paling gampang itu pakai talk test istilahnya, tes bicara. Kalau intensitas sedang itu ya, kalau intensitas sedang itu sampai kita tidak bisa bernyanyi itu istilahnya, tapi masih bisa bicara. Kalau intensitas berat itu bicara pun nggak bisa. Gitu ya. Ya itu ya. Kalau lebih begitu ya. Bukan. Kalau yang sedang itu nggak bisa bernyanyi, tapi dia masih bisa bicara. Ya. Kalau yang berat itu dua-duanya nggak bisa. Ya, terus kemudian yang bermanfaat untuk kardiovaskuler memang sejauh ini yang moderate intensity, yang sedang, terus kemudian 3-5 kali seminggu, 30 sampai 1 jam tiap harinya, dan itu jenisnya yang aerobik. Kalau ingin olahraga intensitas berat, boleh, silahkan saja, tapi kalau yang masih usia di bawah 40 tahun dan tidak ada keluhan apa-apa selama olahraga berat dan tidak ada riwayat keluarga yang sakit jantung mendadak, ya tidak kenapa ya. Tapi kalau usia di atas 40 tahun yang sebelumnya sedentary lifestyle, santai-santai saja, terus tiba-tiba
melihat temennya olahraga, terus dia ikut-ikutan olahraga, terutama olahraga intensitas berat, sampai tidak bisa bicara seperti itu talk testnya. Itu disarankan sih kita uji latih jantung dulu. Kita lihat kapasitas olahraganya seberapa. Terus terutama untuk menstratifikasi resiko serangan jantung. Apalagi kalau pasien itu ada hipertensi, kolesterol yang tinggi, kencing manis gitu ya. Apalagi ada riwayat nyeri dada sebelumnya. Jadi sarankan kalau ingin olahraga intensitas berat yang dengan riwayat seperti itu disarankan uji latih jantung dulu. Gitu. Terus kalau pertanyaannya tadi kan berapa heart rate? Kalau heart rate kurang lebih 70-80% dari heart rate maksimal berdasarkan usia ya. Heart rate maksimal, perkiraan heart rate maksimal berdasarkan usia itu 220 dikurangi usia. Terus dikalikan 80. Tapi gampangannya ini aja pakai talk test aja. Jadi ibaratnya itu kalau sampai dia tidak bisa berbicara itu kurang lebih kayak seperti ngos-ngosan yang kayak nggak bisa diajak bicara lagi ya dokter ya. Iya itu beratnya. Harusnya nggak usah sampai nunggu pingsan pandangan buram dulu ya berarti dok. Oh ya, ini ada lagi satu literatur tambahan. Ini terutama olahraga berat saat pandemi. Oh iya. Dikatakan olahraga berat itu bisa menyebabkan katanya imun menurun setelah 72 jam, selama 72 jam setelah olahraga berat. Nah, kalau imun menurun di masa pandemi ini kan gampang terkena infeksi virus misalkan gitu ya. Jadi ya yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler dan juga tidak menurunkan imun setelah olahraga, ya sarankan sih yang moderate saja. Tapi kalau intensitas yang berat sih nggak kenapa, asalkan setelah itu ya beristirahat, jangan terus-terusan diforsir ya. Gitu. Ya, karena kan ada beberapa yang memang pengennya instan ya dokter ya, olahraga baru sekali, baru 2 kali, besoknya pengen turun berat badan sudah 2 kilo gitu. Ya, seharusnya tidak begitu ya dokter ya. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi dokter dari Aju Ngalit. Izin dokter, kalau misalnya di layanan kesehatan tidak ada EKG, apa penanganan awal misalnya misalnya ada pasien datang dengan keluhan dada berdebar, tapi dia tidak kas. Terima kasih dokter. Nah, kalau misalnya nggak ada EKG ya, mungkin di puskesmas ya kasusnya itu dokter. Puskesmas harusnya ada EKG dong ya. Mungkin puskesmas atau mungkin seperti di klinik dokter yang baru buat mungkin maksudnya dok. Ya ya. Ya minimal kita raba nadinya. Ya, raba nadinya berapa kali per menit, terus kemudian reguler apa tidak reguler atau irreguler gitu ya, dan juga pemeriksaan fisik lainnya ya, apakah ada suara jantung tambahan S3, S4 gitu ya, apakah ada murmur, apakah jantungnya melebar, petas jantungnya melebar gitu ya. Terus kemudian ya tensi, apakah ada hipertensi pasiennya, apakah berdebar disertai tensinya turun, akralnya dingin sampai shock gitu ya. Kalau udah sampai seperti itu ya dirujuk fasilitas yang lebih lengkap gitu. Jadi ya kalau nggak ada EKG ya anamnesis dan pemeriksaan fisik yang ditekankan. Berarti memang kalau untuk klinik yang belum ada EKG-nya, mungkin nih untuk penonton yang dokter-dokter yang umum yang baru lulus juga ya berarti dok ya. Kita bisa mengandalkan lagi kembali ke Basic 477, anamnesis dan pemeriksaan fisik ya dokter ya. Iya. Tapi kalau dengan shock ya langsung rujuk ya. Dengan shock langsung rujuk. Ya. Oke. Atau ini dulu kalau ada cairan dulu. Atau RJP gitu ya. Penanganan gawat daruratnya lah dulu. Balik lagi ke BCLS, ACLS ya dokter ya. Ya. Ya, oke. Nah, kita mungkin dokter mau minum dulu boleh dok? Silahkan kita istirahat sebentar. Ya,
Jadi saya mau ingatkan lagi, mungkin ada beberapa penonton yang baru join. Jadi kita selamat datang di acara talk show live Instagram bersama Perki Bali. Jadi live Instagram talk show ini akan diadakan setiap minggunya selama bulan November dalam rangka ulang tahun Perki yang ke-64. Nah, tema ulang tahun Perki yang ke-64 ini adalah menggalang solidaritas demi kemajuan bangsa. Jadi selain hari ini, minggu depan juga kita akan ada live Instagram talk show bersama pembicara dan maksud saya narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Jadi seperti misalnya minggu depan tanggal 14 November itu topiknya beda nih dokter. Jadi topiknya itu ada menjaga kesehatan jantung. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Ini kan topiknya menarik ya, apalagi kita di musim pandemi seperti ini. Kemudian pada tanggal 21 November ada topiknya nyeri dada, apakah tanda penyakit jantung? Nah, kita akan mengenai lebih dekat mengenai nyeri dada. Kemudian tanggal 28 November itu ada topik kupas tuntas mengenai hipertensi. Nah, apakah ada beberapa banyak mitos tentang hipertensi dan itu akan kita kupas tuntas. Kita cari yang mana yang fakta, yang mana yang mitos gitu. Jadi untuk penonton agar tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa untuk follow akun Instagram @perkibali. Oke. Nah, ini ada lagi dok pertanyaan dari Angga Tirta. Apa speed detak 60 sampai 70 itu apa speed detak 60 sampai 70 bertambah menjadi 85 sampai 95 itu normal dokter saat emosi atau stres? Apakah ada hubungannya terhadap usia? Nah, sepertinya Angga Tirta ini laki-laki. Mungkin bisa dijawab dokter? Ya, saya sebutkan tadi, denyut jantung istirahat tiap orang beda-beda. Kurang lebih 80, ada yang 60, kalau atlet bahkan kurang dari itu ya. Kalau kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, aktivitas fisik, terus kemudian cemas, kemudian dibilang apa, emosi, marah gitu ya, denyut jantungnya meningkat, itu adalah respon normal ya. Kadang bisa dirasakan perasaan berdebarnya karena aktivitas tadi atau emosi itu kan meningkatkan saraf simpatis, yang dimana itu meningkatkan denyut jantung semakin lebih cepat, terus kemudian kontraksinya juga semakin kuat. Jadi orang-orang itu merasakan denyut jantungnya sendiri, tapi itu bukan aritmia ya, itu normal itu, tidak kenapa. Tapi kalau dia bilang cemas atau emosi atau marah, cemas atau penyebab marahnya itu yang ditangani, tidak menjadi ya cemas yang berlebih dan berkepanjangan gitu. Berarti itu balik ke psikis ya dokter ya, etiologi yang bagian psikis ya dokternya. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih dokter pertanyaan dari Andri Hidayat. Selamat malam dokter, saya mau bertanya, bagaimana membedakan seseorang yang tiba-tiba pingsan, apakah diakibatkan masalah jantung atau yang lainnya? Yang lainnya mungkin seperti maling ngering gitu dokter ya? Mungkin maksudnya. Gimana ya dok cara membedakan dok? Karena gangguan irama jantung gitu ya. Jadi pingsan itu penyebabnya macam-macam ya. Bisa dari jantung, bisa dari pembuluh darah yang melebar misalkan gitu, karena refleks vagal istilahnya ya. Terus kemudian karena volume cairan juga kurang sehingga bisa menyebabkan pingsan ya. Kita bahas satu-satu. Kalau dari jantung itu bisa karena kontraksinya kurang. Bisa kalau misalkan kontraksinya kurang, gangguan pompa jantung, misalkan dia serangan jantung, bisa juga menyebabkan pingsan gitu ya. Terus kemudian iramanya, gangguan irama ya, irama
yang terlalu cepat atau terlalu lambat gitu ya, misalkan ventrikular takikardi apalagi ya, atau sinus pause gitu ya, lebih dari 3 detik gitu ya, bisa menyebabkan dia pingsan juga. Terus kemudian refleks vagal yang menyebabkan pembuluh darah itu melebar. Itu misalkan kalau orang yang postmiksi itu biasanya kadang ada orang yang sampai pingsan ya, karena ada refleks vagal, terus kemudian pembuluh darah melebar, aliran darah ke otak agak berkurang sehingga menyebabkan dia pingsan bisa juga. Terus kemudian selain itu penggunaan obat-obatan juga bisa ya menyebabkan pembuluh darah yang melebar. Misalkan obat antihipertensi, dosisnya berlebihan atau biasanya pada usia tua yang tensinya terlalu rendah, bisa menyebabkan juga pingsan gitu ya. Sehingga dosisnya bisa dikurangi gitu ya, apabila dia masih ada keluhan pingsan. Terus kemudian volume cairan yang kurang. Volume cairan yang kurang bisa menyebabkan pingsan juga. Misal pada pasien yang dehidrasi gitu ya. Misalkan pada orang-orang yang misalnya upacara bendera, panas-panasan gitu ya. Kurang cairan juga bisa menyebabkan pingsan. Seperti itu. Macam-macam penyebabnya. Jadi memang bisa banyak ya dokter ya penyebabnya sebenarnya. Biasanya kalau berdebar, kalau karena jantung ya biasanya sebelumnya pasti ada keluhan berdebar gitu. Balik lagi ke etiologi ya dokter ya, ke penyebabnya itu ya dokter. Oke. Ini ada pertanyaan nih dokter. Dari Vivi Taslim. Selamat malam dokter, saya ingin bertanya, apakah berdebar pada waktu awal kehamilan itu normal dokter? Kalau berdebar pada orang hamil itu bisa saja terjadi ya, karena pada ibu hamil itu terjadi peningkatan volume sekuncup. Jadi ada peningkatan cairan di darahnya ya. Karena dia hamil ada peningkatan volume plasma di darahnya sehingga menyebabkan kerja jantung lebih keras gitu ya, sehingga dia menyebabkan takikardi dan juga mungkin bisa dirasakan berdebar oleh si ibu tersebut. Jadi tapi ya tetap seperti yang saya bilang tadi ya, kalau berdebar disertai gejala-gejala lain seperti sesak gitu ya, terus kemudian nyeri dada, nah itu perlu diperiksakan apakah berdebarnya itu dianggap jinak atau memang ada penyakit jantung bawaan sebelumnya gitu. Penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat. Penyakit jantung bawaan misalkan dia ada ASD, VSD, kemudian didapat dia bisa ada penyakit jantung rematik gitu ya. Karena hamil itu kan terjadi peningkatan volume darah sehingga kerja jantung itu dibuat lebih kuat gitu ya. Sehingga yang kelainan jantung yang sebelumnya tidak bergejala sebelum hamil itu bisa muncul ya gejalanya saat hamil gitu. Kalau ada keluhan sesak terutama ya dan berdebar ya diperiksakan. Dan selain itu memang untuk ibu hamil wajib untuk rutin kontrol ya dokter ya. Ya minimal rutin kontrol ya ke bidan atau ke dokter obgyn. Tapi kan beliau yang men-screening. Gitu. Ya, jadi Bibi Taslim semoga terjawab ya pertanyaannya. Kemudian nih ada lagi dok pertanyaan. Banyak juga nih dokter yang bertanya ya. Malam dok, dari Redika IJD. Malam dokter, kapan kita harus memeriksakan diri ke dokter ya jika memiliki keluhan berdebar tanpa penyebab yang jelas? Wah, ini kayaknya baru join nih dok. Berdebar ya. Ya mungkin saya ulang sedikit. Ya, berdebar itu adalah perasaan seorang merasakan denyut jantungnya sendiri dan kadang membuatnya tidak nyaman sehingga menyebabkan orang-orang tersebut memeriksakan dirinya ke dokter ya.
Itu berdebar. Berdebar itu bisa karena aritmia atau bukan karena aritmia. Pertama bukan karena aritmia, misalkan karena normal sinus hitam atau agak sedikit meningkat sedikit gitu ya, 90-an gitu ya. Biasanya karena cemas, bisa ya, karena demam, anemia, atau penggunaan obat-obatan, atau konsumsi kafein yang berlebih juga bisa seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah karena aritmia. Aritmia ada yang dikatakan jinak, ada yang perlu perhatian. Ya, perlu perhatian itu artinya terapi atau beresiko untuk menjadi aritmia yang berbahaya di kemudian hari gitu. Itu yang mengklasifikasikan, yang menstratifikasi itu ya dokter, sama dokter jantung gitu. Oke, ini kita sudah 38 menit berjalan nih dokter. Dan lumayan betul ada banyak juga yang bertanya. Ini. Kemudian dokter nih ada yang mend-DM saya nih dok. Nah kalau misalnya ada nggak sih dok cara untuk mencegah timbulnya rasa berdebar tersebut? Saya biasanya kalau habis makan, kalau makannya terlalu cepat, maksudnya habis makan kemudian telat makan, itu biasanya saya berdebar dokter. Kadang heart rate saya biasanya 60 dokter. Kemudian kalau setelah makan biasanya bisa sampai 123. Bisa sudah Berapa? masuk 120-an. Iya, sudah mulai mau takikardi. Ini kira-kira ada nggak dokternya cara untuk mencegah timbulnya rasa tersebut? Atau mungkin apa ada pantangan makanan untuk mencegah terjadinya berdebar tersebut? Terima kasih dokter. Ya, bisa dijawab. Ya, makan terlalu cepat mungkin dia ada gini ya. Ya memang bisa ada respon kalau nyeri, kalau makan terlalu cepat sehingga menyebabkan nyeri, ya nyeri ulu hati. Itu juga bisa menyebabkan respon simpatis teraktivasi ya, sehingga menyebabkan juga takikardi. Terus kemudian umurnya berapa ya? Masih muda ya mungkin ya. Kalau 120-an masih muda itu kemungkinan masih respon dari irama sinusnya ya, dari sinusnya, sinus takikardi ya. Yang kita biasa curiga itu biasa heart rate-nya di atas 150. Kalau masih muda, mungkin penyebabnya itu ditangani dulu, makannya pelan-pelan ya, jangan terlalu keras, yang lembut, kunyahnya lama sehingga tidak menyebabkan peradangan lambung yang menyebabkan nyeri gitu ya. Berdebar yang diperhatikan itu yang seperti saya sebutkan tadi, yang ada keluhan-keluhan lainnya, misalkan saat berdebar disertai sesak, nyeri dada, pingsan, mau pusing. Nah, itu perlu perhatian lebih, perlu diperiksakan ke dokter gitu ya. Terus makanan apa, tidak ada makanan yang spesifik, tapi minuman terutama yang mengandung kafein. Makanan mengandung kafein ada ya, mungkin kue mengandung coklat dan kopi gitu mungkin ya. Terus dan juga alkohol gitu ya, ya seperti itu yang dihindari. Dan memang nyeri pada ulu hati atau nyeri karena telat makan itu memang berbeda ya dokter ya, bila dibandingkan dengan nyeri pada memang karena sakit jantung angina. Oh ya ini. Tapi itu nanti akan kita bahas lebih lanjut pada talk show berikutnya, itu pada tanggal 21. Nyeri dada apakah tanda penyakit jantung? Nah, kita akan kenali lebih dekat pada tanggal 21 November. Jadi kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan ikut talk show Instagram live kita lagi di @perkibali. Ya, kita sekalian promosi ini dok. Oke. Mungkin kita sudah 45 menit berjalan nih dokter. Mungkin ada lagi teman-teman dari penonton yang ingin bertanya, kami persilahkan ya. Kemudian, oke. Wah, ini ada lagi.
dari Dina underscore. Oh, ini juga dia bertanya tentang apakah ada perbedaan antara berdebar yang disebabkan iskemik dan bukan. Ya, ini bisa dijawab, dokter. Silahkan. Kalau berdebar karena iskemik, iskemik yang bagaimana dulu ya? Apakah yang akut atau yang kronis? Gitu ya. Kalau yang akut ya pasti disertai dengan nyeri dada yang spesifik, ya. Seperti nyeri dada terasa berat di tengah gitu, terus kemudian saat aktivitas, terus kemudian disertai keringat dingin, mual, muntah gitu. Bisa menyebabkan berdebar juga. Terus kemudian yang kronis pun juga bisa, ya. Yang kronis ada iskemik yang kronis, apalagi menimbulkan sudah sampai menimbulkan nekrosis, out myocard infarct juga bisa menyebabkan fokus-fokus aritmia, sehingga menyebabkan berdebar juga. Dan biasanya sih pemeriksa selain anamnesis seperti itu juga dari EKG juga kelihatan ya. Dari EKG ada STT changes kalau yang akut, dynamic STT changes atau EKG sebelumnya normal, sekarang ada STT changes. Terus kemudian disertai nyeri dada yang spesifik, ya itu kita curiga berdebarnya karena bisa karena serangan akut koroner. Terus kemudian kalau yang kronis itu kita biasanya temui adanya key patologis, ya. Ada out myocard infarct di EKG-nya, gitu. Dan biasanya ditemukan PVC yang polimorfik biasanya. Dan aritmia lainnya juga tidak untuk kemungkinan ada yang lain juga, seperti AF gitu. Iya, dokter. Jadi kepada Dina, semoga terjawab pertanyaannya ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, dokter. Ini dari Sam underscore Agung. Dokter izin, ini agak klinis tuh dokter pertanyaannya. Dokter izin bertanya, ada gangguan irama jantung dan sesak, dan kemudian pasiennya diauskultasi, dijumpai ada wheezing dokter, dan tekanan darahnya 190. Kemudian saya memberikan 100? ISDN 190 dok. Oh, 190. Saya berikan ISDN 5 mg 3 kali. Sehabis itu saya nebulizer Ventolin. Kok lemas ya dok? lemas. Iya. Iya dokter. Jadi pasiennya Tensinya tuh berapa di setelah nebu itu? Ventolin. Wah, ini tidak ada informasi lebih lanjut ya. Jadi kalau Gangguan irama Sam jantungnya underscore apa? Agung, kalau Sam underscore Agung bisa mungkin bisa Nggak tahu ya? dijawab pertanyaan dokter Cok ya. Ini dia nggak jawab lagi sih dok. Ya pastikan penyebabnya apa dulu ya. Kalau gangguan irama jantung, terus kemudian sesak, ada wheezing, apakah itu penyebabnya karena jantung atau apakah karena primernya dari paru-paru gitu ya. Misalkan asma atau PPOK eksaserbasi akut pun juga bisa menyebabkan wheezing, sesak dan gangguan irama jantung juga gitu. Kalau penyebabnya dari jantung, gagal jantung atau serangan jantung yang menyebabkan gagal jantung juga bisa menyebabkan sesak, gangguan irama dan wheezing juga. Jadi harus dipastikan. Jadi dan tensi tinggi ya. Tensinya tinggi pun bisa karena sesak, respon tensinya kan naik dia. Selain heart rate-nya meningkat, tensinya juga naik gitu. Kita pastikan dulu tensinya ini apakah tensi karena sesaknya yang akut atau karena memang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya, itu perlu digali ya. Terus kita lihat juga kalau pemeriksaan di fasilitas primer mungkin foto ronsen atau EKG dilihat apakah ada pembesaran jantung gitu ya. Untuk melihat ini apakah dia lebih ke sesaknya karena dari jantung apa karena dari paru-paru. Biar nanti terapinya tidak asal tembak aja. Ada wheezing di nebul. Terus tensi tinggi
ISDN-nya untuk apa ya? Tensi tinggi mungkin ya? Atau ada nyeri dada sebelumnya Hipertensi gitu mungkin. ya? Iya, jadi gitu. Jadi harus dipastikan dulu ya. Tapi kalau sesak karena eh, paru dikasih nebulventolin sih membaik setelah itu. Kalau jantung sih kurang membaik ya. Mungkin bisa dipastikan dulu ya dokternya berarti penyebab ini Jadi perlu apa. pemeriksaan yang lebih mendalam lagi. Oke. Ini ternyata banyak juga ya dokternya yang bertanya. Jadi kita mungkin dokter bisa istirahat sebentar. Mungkin dokter kalau mau minum air boleh dok. Jadi ya ini Ya. kembali saya ingatkan ke penonton. Nanti minggu depan ada talk show lagi. Mungkin bisa ikut join juga bersama kami di live Instagram live talk show bersama Perki Bali. Dan selain live talk show, kita juga akan mengadakan webinar itu pada tanggal 13 November 2021 dengan topik olahraga pada pasien jantung. Siapa takut? Gitu. Jadi kan tidak pada pasien jantung kita tidak boleh takut untuk olahraga dan memang ada beberapa olahraga yang boleh dilakukan, ada beberapa olahraga yang harus dihindari. Udah dijawab dokter dari Sam underscore Agung. Pasiennya ada nyeri dada dokter, EKG-nya ST elevasi. Oh, ST elevasi dok, Oh, lihat P1 P3. Oh, ya berarti udah. Mungkin ya. kilip ini sudah ya, udah kilip 2, kilip 3 gitu ya. Ya terapi sesuai gini guideline STEMI ya. Kalau ada sesak, kilip 2, kilip 3, furosemid juga tambahan. Selain terapi revaskularisasinya, gitu. Itu aja. Iya dokter. Ini silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, kita persilahkan. Jadi pertanyaannya nggak santai aja, nggak urus yang klinis. Kayak dalam kehidupan sehari-hari juga boleh, ya dokter ya. Kemudian ada yang DM saya nih dok. Oke. Kalau misalnya pada wanita muda dokter, pada wanita muda sudah menopause, sudah usia 56 tahun memasuki masa menopause. Kalau misalnya saya masih ingin zumba dokter, oke, saya masih ingin olahraga zumba. Oh, olahraga. Tapi setiap saya zumba, baru biasanya saya olahraga kurang lebih 10 menit. Saya masih bisa olahraga, bahkan bisa lanjut yoga. Oke. Tapi akhir-akhir ini sejak 2 minggu yang lalu saya merasa lebih mudah lelah, disertai dengan berdebar. Kadang jantung saya seperti mau copot. Saya pikir saya karena kurang pemanasan, tapi ternyata kadang-kadang irama jantung saya terasa cepat, kadang lambat, seperti tidak teratur. Oke. Saya belum berani periksakan ke dokter karena saya takut. Sebaiknya bagaimana dokter? Ada yang bisa saya lakukan? Terima kasih dokter. Jadi sudah bagus ya olahraganya 10 menit, ya kalau bisa tingkatkan 30 menit, 3-5 kali seminggu, olahraga aerobik zumba udah bagus. Tapi 2 minggu yang lalu itu ada keluhan ya. 2 minggu yang lalu ada keluhan, mudah lelah, berdebar, kadang cepat, kadang lambat, dan tidak teratur. Nah ini warning ya, tanda red flag gitu ya. Mudah lelah, kemungkinan bisa berhubungan dengan irama yang terlalu lambat, bisa juga. Karena dia terlalu lambat, sehingga aktivitas sehari-hari itu kurang mendapat aliran darah yang cukup, cardiac outputnya kurang cukup gitu ya, sehingga mudah lelah bisa juga. Terus kemudian berdebar itu cenderung berhubungan dengan irama yang cepat, takikardi atau bahkan takiaritmia ya, sehingga menyebabkan dia berdebar dan kadang tidak teratur. Nah itu udah diagnosis bandingnya udah macam-macam itu di kepala saya. Jadi memang harus diperiksakan itu, apalagi sudah ada keluhan seperti itu ya. Udah lelah, kemudian berdebarnya pun kadang cepat,
kadang lambat dan tidak teratur. Jadi ya perlu diperiksakan kemungkinan gangguan irama dan kita harus singkirkan kelainan strukturalnya, apalagi ibunya sudah usia 56 tahun, sudah menopause ya. Apalagi ada faktor resiko lainnya seperti hipertensi, rokok, manis. Kalau belum diketahui kan resiko untuk penyakit jantung koroner juga bisa. Seperti itu. Jadi sebaiknya ya diperiksakan aja. Ibunya takut apa ya? Mungkin takut karena pandemi COVID takut ke rumah sakit gitu ya? Kayak ada juga beberapa pasien dokter yang saya temukan itu dia takut memeriksakan dirinya ke pasien karena tidak ready untuk mengetahui bahwa dia sakit gitu. Oh, nggak kenapa. Itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik daripada nanti terlambat gitu ya. Ya, karena kan ada Ya, beberapa itu masalahnya batasan. jangan takut. Ya, gitu. Ya, jadi memang lebih baik segera diperiksakan ya ke dokter daripada kita memikirkan sendiri sakitnya apa. Itu terlambat nanti. Ya, oke. Terima kasih dokter. Ini pada DM dok karena nggak berani muncul namanya di kolom komentar. Ini ada yang bertanya nih dokter di kolom komentar dok dari Sri Artiti. Dokter kalau debar jantung sesaat seperti melompat-lompat tidak beraturan, berarti irregular mungkin debar jantungnya dokter ya. Tapi dia tidak ada keluhan lain. Apakah itu berbahaya? Mungkin saya tambahkan sedikit pertanyaan dok, kalau usia berapa yang dia, nah ini dia ada sih dokter, tapi kalau misalnya pada usia berapa yang harus kita jadikan red flag kalau misalkan denyut jantung itu irregular dok? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, aritmianya ini irama jantungnya lompat-lompat, tidak teratur. Lompat-lompat itu biasanya ekstrasistul sih. Ya, dia istilahnya skip beat gitu ya. Jadi menghilang beberapa saat, kemudian muncul lagi. Dan irama setelah denyutan, setelah sempat menghilang denyutannya itu, irama setelah dia menghilang itu dia lebih keras denyutannya gitu ya, karena mengkompensasi. Karena aliran yang masuk itu lebih banyak, aliran darah yang masuk ke jantung itu lebih banyak karena ada pause sebelumnya, sehingga menyebabkan dia lebih keras dirasakan oleh pasien. Nah, kadang-kadang itu dikatakan sebagai berdebar yang tidak nyaman oleh pasien. Itu biasanya ekstrasistul, baik dia ekstrasistul karena dari atrium, dari biliknya, serambinya maupun dari ventrikel dari biliknya gitu. Dan biasanya kalau dia usia muda, terus kemudian jarang-jarang, bulanan, tahunan bahkan ya, dan tidak menyebabkan gangguan hemodinamik dan cuma sebentar-sebentar, masih muda apalagi sudah tahu dirinya cemasan, ya kemungkinan sih itu ekstrasistul yang relatif jinak ya, apabila tidak ada keluhan-keluhan lainnya, dan terutama riwayat keluarga yang meninggal mendadak gitu. Terus kemudian mungkin itu maksud tidak teraturnya ya, soalnya ada tidak teratur yang lainnya ya, yang irregular yaitu atrial fibrilasi. Kalau yang tidak teratur maksudnya seperti itu, biasanya itu cepat, tidak teratur, kemungkinan ya atrial fibrilasi juga bisa. Yang itu perlu selain penanganan anti aritmianya juga penanganan faktor resikonya, penanganan penyebabnya juga pencegahan untuk terjadinya tromboemboli di kemudian hari. Misalkan mencegah terjadinya stroke tergantung dari skor resiko tromboembolinya gitu. Jadi perlu diperiksakan juga sih kalau dia cepat tidak teratur, itu irama atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu perlu mendapat terapi untuk mencegah tromboembolinya. Kalau dia lompat-lompat dan irama jantungnya, terus kemudian tidak ada tanda-tanda gangguan hemodinamik, dan masih muda dan cemas, kemudian jarang sebentar, ya kemungkinan itu relatif jinak. Biasanya pencetusnya sih
kafein, alkohol, dan cemas gitu. Kalau ada gangguan hemodinamik ya periksakan langsung. Ya, Hmm. mungkin lebih baik diperiksakan langsung ya dokter ya. Hmm. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dokter dari KRSS-NA Krisna mungkin maksud namanya ya. Om Swastiastu dokter, izin bertanya dokter. Seingat saya, gejala-gejala serangan jantung diantaranya lemas secara tiba-tiba, keringat berlebih walaupun melakukan aktivitas yang tidak terlalu berat, sesak nafas, dan lain sebagainya. Izin dokter, pertanyaan saya, apakah seseorang dapat mengalami serangan jantung tanpa mengalami gejala tersebut? Siap, Suksma dokter. Serangan jantung tanpa gejala tersebut gitu ya? Iya dok. Hmm. Jadi apakah seseorang bisa mengalami serangan jantung tanpa keluhan seperti lemas tiba-tiba, keringat dingin, atau aktivitas yang tidak terlalu melakukan aktivitas yang tidak terlalu berat, dia tetap keringat dingin, kemudian sesak nafas. Bisakah orang-orang terkena serangan jantung tanpa mengalami keluhan tersebut sebelumnya? Penyakit jantung koroner itu luas ya, gini ya, spektrumnya, keluhannya dari yang nyeri dada saat beraktivitas, habis itu istirahat dia membaik, sampai yang bergejala seperti keringat dingin, sesak, lemas tiba-tiba, dan kadang sampai meninggal mendadak ya. Spektrumnya sangat luas. Bisa dia tidak merasakan gejala itu, tapi dia mengalami iskemik yang kronis. Bisa juga dibilang, kalau orang awam sih bilangnya masuk angin gitu ya. Dia nggak masuk angin, padahal itu dia terjadi iskemik di jantungnya. Bisa juga seperti itu. Jadi terutama pada wanita juga, keluhan nyeri dada berat itu juga kadang tidak spesifik. Sehingga kadang miss-nya di sana ya. Tergantung kan subjektivitas nyeri dada tiap orang itu juga berbeda-beda ya. Terus juga selain itu ada penyakit neuropati perifer pada pasien dengan diabetes mellitus juga bisa menyebabkan seperti itu, nyeri dadanya tidak spesifik gitu. Sehingga menyebabkan serangan jantung yang mendadak yang kadang sampai bisa meninggal. Jadi memang bisa saja ya dokter ya terjadi Bisa tergantung saja, dari macam-macam. derajat nyerinya. Oke, ya ini sebenarnya masih ada lagi pertanyaan dok, tapi sayangnya sudah menunjukkan jam 8. Kita sudah satu Oh iya, sudah jam 1 jam melakukan ya. talk show, iya. Dan memang ternyata pertanyaannya banyak ya dokter. Jadi untuk penonton di talk show Instagram Live kali ini, jangan lupa untuk ikut lagi di talk show minggu depan. Kita akan membahas pada tanggal 14 November mengenai cara menjaga kesehatan jantung. Apa saja yang perlu dilakukan. Agar tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa di follow akun @perkibali. Nah, sebelum kita tutup nih dokter, live hari ini, mungkin dokter ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, mungkin terkait dengan bagaimana cara menjaga kesehatan jantung agar tidak berdebar-debar di masa pandemi ini, dok. Silakan dokter. Menjaga kesehatan jantung di masa pandemi ya. Pertama itu lifestyle-nya dijaga ya, olahraga, aktivitas fisik, terus kemudian dari makanan juga, makanan yang rendah lemak jenuh. Terus kemudian kalau olahraga, itu olahraga yang intensitasnya yang moderate, yang sedang, terus kemudian 3-5 kali seminggu, 30 menit sampai 1 jam seharinya. Itu dilanjutkan. Apabila ada keluhan berdebar saat olahraga, maupun saat olahraga, beberapa saat setelah olahraga gitu ya, maupun sebelum olahraga juga, disertai dengan gejala pusing, pingsan, sesak, nyeri dada, cepat lelah gitu ya. Nah itu perlu diperiksakan dulu ke dokter sebelum memulai olahraga, biar olahraganya bermanfaat. Oke.
Ya, jadi memang kalau berdebar akan lebih baik kita lihat dulu tanda-tandanya, red flag-nya seperti yang sudah dokter jelaskan sebelumnya, dan lebih baik segera periksakan ke dokter ya dok. Dokter jangan berasumsi sendiri, takutnya telat. Ya, Seperti itu ya dokter ya. Oke, oke, terima kasih dokter Cho atas waktunya dan oke, informasinya yang sama-sama. bermanfaat sekali dokter. Ya, Ya, dan untuk Roman sampai jumpa minggu depan di Instagram Live Talk Show bersama Perki Bali. Selamat malam. Selamat malam dokter. oke. Terima kasih banyak Ya, waktunya dok. malam Gani. Ya. Oke, ya mari dokter. Saya end live ya dokter.